Audio Jungle. Audio Jungle. Ya apapun temanya ya, soal bisnis, entrepreneur. Kalau malam ini saya bilang karena judulnya adalah ngopi naik, artinya bahwa ngobrol santai sih sebenarnya ya, kita lebih ke dialog aja. Dan temanya menggelitik ya, anak muda, relasi bisnis dan politik perempuan. Nah, mungkin saya nanti akan menjelaskan soal bisnis di luar negeri ya, bagaimana peluang dan tantangannya. Oke, saya biasa dipanggil, saya perkenalkan dulu dan saya perkenalkan dulu ya ke teman-teman. Saya biasa dipanggil Aziz Nawawi, atau ada yang manggil Mas atau Kak atau apa, saya is okay ya. Oke, saya alhamdulillah sampai saat ini masih konsisten memang di hubungan internasional, karena memang saya sebagai ya representatif lah ya, mewakili anak muda untuk menghubungkan para santri yang ada di Indonesia dengan santri-santri yang ada di seluruh dunia. Nah, alhamdulillah setelah kemarin tadi juga sudah disebutkan ya baru sedikit lah saya kunjungan di 35 negara. Nah, baru sedikit ya, jadi masih terus mau nambah. Semangat anak muda harus nambah terus, karena negara kan masih banyak banget gitu. Nah, semangat itu harus dijaga. Nah, dari kunjungan itu dan dengan banyak yang saya lakukan di baik di benua Eropa, Asia, Timur Tengah dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillahnya itu bisa mengkoneksikan gitu teman-teman di 30 negara ya. 30 negara itu terkoneksi, dan ada santri mendunia, Jepang, ada Yordania, Tiongkok, Qatar, Portugal, Afrika Selatan, Brunei, Maroko, Arab Saudi, semua alhamdulillah sudah terkoneksi dan masing-masing ada kepengurusannya di luar negeri. Nah, itu santri mendunia ya. Sebelum jauh masuk ke santri mendunia, saya mau cerita dulu perjalanan saya ya. Saya harus cerita dulu, penting banget soalnya. Pertama, saya memang sampai saat ini masih ambil studi program doktor 3 ya, dan insya Allah ya harapannya sih pengen selesai cepat dan menjadi guru besar, amin. Amin. Insya Allah ini teman-teman semua kan doanya diijabah ya, malam ini bincang santai, tapi ya harapan saya, impian saya bisa tercapai dan juga impian teman-teman juga bisa tercapai, apapun itu impiannya. Amin. Saya saat ini juga alhamdulillah masih fokus di dunia riset dan penelitian. Alhamdulillah juga masih menulis karena emang suka menulis ya. Dan juga saya saat ini juga konsen di bisnis ya. Ada terutama bisnis UMKM di bidang ekspor. Nah, itu saya suka banget. Jadi memang kemarin itu saya mendampingi UMKM di sekitaran Jogja, Solo, dan Semarang. Nah, alhamdulillah setelah saya bimbing itu ada seleksi ya dari para UMKM, lalu kemudian alhamdulillah beberapa yang banyak yang lolos lah istilahnya, produknya untuk bisa diekspor. Nah, itu tuh pengalaman ya. Oke. Terus kemudian juga saya memang saat ini juga lagi fokus di dunia ya bahasanya trainer gitu ya. Memang saya suka karena emang ambil sertifikasi di berbagai banyak nasional maupun internasional. Itu saya juga sekarang lagi fokus di sana. Namun lebih fokus ke santri mendunia ya, karena tugas santri mendunia ini banyak bagaimana cara memanage, mengatur santri yang banyak itu gitu, baik di luar negeri yang selama ini masih terpecah-pecah, itu kita berusaha untuk merangkul bareng gitu loh, bersama-sama di sini gitu. Jadi yang belum ter-up itu kita up di sini di santri mendunia. Harapan kita itu melahirkan ya kader-kader anak muda milenial yang ketika pulang ke Indonesia itu dia bisa berdampak, bermanfaat dan bisa berkarya ya untuk Indonesia tentunya.
Nah, itu alhamdulillah juga saya ya udah nulis beberapa buku ya. Nah, buku yang alhamdulillah bestseller adalah buku Santri Mendunia. Jadi saya sebenarnya membangun nama Santri Mendunia juga karena karya saya. Karya saya judulnya Santri Mendunia yang bestseller ya. Alhamdulillah, dan udah dibedah di banyak pesantren di Indonesia, dan hingga akhirnya terbentuk sebuah organisasi komunitas ya, Santri Mendunia, yang isinya itu para milenial. Tapi sebenarnya definisi santri jangan salah ya, santri itu luas. Jadi saya mengutip dari Kiai Haji Mustafa Bisri mengatakan bahwa santri itu bukan hanya yang mondok pesantren aja, tetapi juga yang punya akhlak, karakter seperti santri, dia juga adalah santri. Jadi maknanya bukan hanya yang orang yang tinggal di pesantren aja, tapi orang yang lulusan SMA, SMP itu kalau dia punya akhlak seperti santri, ya dia santri gitu. Atau mungkin ada anak muda yang mencintai ulama, atau mencintai pesantren, atau mencintai keagamaan, keislaman, itu ya santri gitu. Jadi maknanya diperluas gitu. Nah, itu yang kemudian saya koneksikan, karena emang kita punya jargon Santri Mendunia itu terkoneksi ya, pertama karena kita ingin mengoneksikan 30 negara. Ini sekarang ada nambah lagi nih negara dari Azerbaijan, insya Allah akan terus bertambah karena negaranya banyak ya. Kita santri terus berdatangan untuk terus bergabung bersama kita untuk bareng-bareng gimana caranya bisa mengkawal apa program yang ada di Indonesia hingga bisa go internasional, agar bisa SDM itu sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal itu agar outstanding di dunia internasional. Nah, itu tuh semangat santri ya, semangat Santri Mendunia. Dalam hal apa? Ya dalam hal SDM-nya, manusianya itu santri, pemuda milenialnya agar bisa keluar negeri. Dan SDA-nya, sumber daya alamnya adalah ekonomi dong, bisnis. Nah, di sini kita kawal bisnis yang ada, baik itu secara personal anak mudanya maupun santrinya, atau bisnis yang dimiliki oleh pesantren yang ada di seluruh Indonesia agar bisa outstanding gitu loh, bisa go internasional. Jadi ada di Indonesia yang ngurusin masalah, misalnya ada nama santripreneur ya. Santripreneur itu istilah yang ngurusin produk-produk gitu. Nah, kemarin kita sukses adakan acara di Bali selama 3 hari dan di Blitar selama 3 hari. Itu levelnya itu, produk-produknya yang kita seleksi se-Indonesia yang kita selenggarakan ya selama 3 hari itu masih di tingkat skala nasional, marketingnya itu masih nasional. Nah, harapan di Santri Mendunia ini bukan nasional lagi, standarnya itu udah go internasional. Jadi udah produknya itu udah kualitas dan kuantitasnya itu sudah tidak diragukan lagi. Harapan kita ke depan, jadi kita menghadapi era bonus demografi dan mempersiapkan tahun 2023, 2025, kita bismillah ya bareng-bareng, karena kita nggak bisa sendirian, kita berkolaborasi gitu. Jadi anak-anak muda, anak-anak santri atau pesantren itu kita kawal produknya agar bisa ke luar negeri ya, karena kita sudah terkoneksi dengan kedutaan. Jadi kita itu sering banget sih, maksudnya ngundang mereka dan mereka siap kok berkolaborasi dengan Santri Mendunia agar produk-produk apa yang bisa disinergikan dengan luar negeri. Sama juga seperti halnya juga para buyer, karena emang kemarin saya sering ngikutin juga ya bajar-bajar di luar negeri itu, expo di banyak negara itu dapat link gitu loh, link untuk semua buyer itu ada gitu, emailnya. Jadi kalau ada produk itu kita marketnya udah jelas gitu. Sama seperti halnya di sana di luar negeri itu ada market. Jadi kita itu kalau ada produk tinggal masukin ke market itu gitu. Nah ya kalau laku ya alhamdulillah, tapi insya Allah lah kalau kita sesuai dengan standar Santri Mendunia produknya ya, maksudnya kualitasnya dan kuantitas, karena ada standarnya. Itu ada banyak banget syaratannya ya, tapi ya insya Allah lah ya, maksudnya kita bisa lah. Jangan menganggap bahwa ekspor itu sulit, ekspor itu wah ini berat ini, enggak. Sebenarnya syaratnya adalah punya semangat, punya kemauan, dan punya produk. Kalau udah itu aja dipegang, punya produk, udah yakin lah kita bisa ekspor gitu. Ini punya semangat aja, punya kemauan aja nggak cukup kalau nggak punya produk. Jadi syarat mau menjadi seorang businessman atau entrepreneur atau santripreneur harus punya produk. Nah, di Santri Mendunia harapannya kita ke depan ya, kalau dari pemerintah sih memang istilahnya ada namanya
one pesantren, one product. Tapi kalau di Santri Mendunia itu harapannya adalah one santri, one product. Wah, gimana ini ya? Wah, ini bakal maju gitu loh. Saya yakin gitu kalau seandainya teman-teman semua punya produk gitu. Apapun itu produk. Nah, yang diekspor oleh kita itu adalah yang saya sebutkan seperti misalnya ada namanya food and drink ya, ada untuk makanan dan minuman. Lalu kemudian ada handicraft, ada furniture, ada fashion, lalu kemudian ada ke agriculture. Jadi nggak yang lain. Kita tuh nggak ngurus yang besar-besar seperti nikel, baja apa kan, enggak. Kita nggak ngurus. Jadi ngurusnya itu hanya 5 item itu aja. Ya, food and drink, handicraft, furniture, fashion, and agriculture. Jadi 5 itu yang kita kawal gitu. Baik itu di anak mudanya maupun di pesantren di Indonesia. Nah, teman untuk untuk bisnis kita di luar negeri. Memang kemarin itu saya istilahnya karena saya belajar ya ke luar negeri itu berkali-kali, jadi saya datang bawa produk dari Indonesia, bawa koper. Jadi saya bawa ada 2 koper, itu satu untuk koper saya, satunya koper untuk khusus produk. Nah, lalu produk itu saya presentasikan di luar negeri gitu kan, kepada para buyer gitu kan, pada atas perdagangan di sana gitu kan. Itu tuh sempat diketawain gitu, oh jadul banget gitu kan, masih jadul gitu, kayak presentasinya tuh pakai laptop gitu kan, aduh pokoknya ini banget ya gitu. Nah, sekarang ini udah canggih. Nah, bagaimana nanti ke depan pengen banget ya Santri Mendunia ini ya kita punya platform yang bisa menghubungkan produk santri di seluruh Indonesia hingga bisa ke luar negeri, karena kita punya market kan, jelas marketnya. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan kita dapat donatur atau sponsor. Kita masih berusaha untuk ke sana karena ini sangat berpeluang banget ke depannya, dan insya Allah ekspor itu kan tidak akan ada matinya kan, terus aja gitu. Nah, ini peluang banget. Makanya teman-teman santri yang ada di berbagai negara seperti Turki misalnya, mereka juga kemarin sempat juga gitu cari-cari gitu produk kemarin itu seperti teh gitu kan, atau apa yang dibutuhkan dari luar negeri itu dapat ke kita, informasinya sampai ke kita. Lalu permasalahannya adalah kita ini yang nggak punya produknya gitu loh. Waduh, gimana carinya gitu kan. Terus jadi kita ini belum siap gitu, apalagi istilahnya kebutuhan waktu. Misalnya contoh merica ya, merica itu kebutuhannya 1 bulan itu misalnya 18 ton ya. Nah, kita kan nggak mampu gitu loh. Nah, kadang-kadang kuantitas yang kita miliki itu nggak kuat gitu. Sementara kebutuhan dari luar negeri itu kadang tinggi ya. Nah, itu terjadi beberapa waktu lalu. Tapi ya insya Allah kita akan semakin baik ya manajemennya, atau istilahnya ya, untuk produk-produk kita list. Kita akan membuat e-katalog ya untuk semua produk-produk yang insya Allah siap go internasional. Dan beberapa baru sekitar 130 e-katalog yang udah kita siapkan untuk bisa ke luar negeri. Tapi kita akan terus nambah e-katalog produk teman-teman. Siapapun berpeluang untuk bisa ekspor ke luar negeri. Yang penting tadi ya, punya kemauan, punya semangat, punya produk ya. Kalau nggak punya produk nggak bakal bisa ekspor. Iya, itu pengalaman saya waktu kemarin ya. Alhamdulillah beberapa udah ekspor di Belanda, Spanyol, terus kemudian Timur Tengah. Nah, itu tuh jadi pengalaman, dan terus akan diperbarui lagi cara-caranya, metodenya. Karena nggak semudah awalnya itu kan sempat diketawain, awalnya tuh sempat di macam-macam lah. Tapi itu buat saya tantangan. Kita mau jadi seorang eksportir ya, emang harus siap banget, mental segala macam ya harus dihadapi. Karena di sana itu masalah misalnya waktu aja. Karena saya waktu ke Belanda di kampus Wageningen University itu saya ketemu seorang direktur. Itu saya jam 8 janjian, tapi saya datang jam 8:05. Kan terlambatnya cuma 5 menit. Itu saya udah janjian email-emailan sama dia itu sebulan sebelum acara loh ya. Tapi karena saya terlambat, you are come late 5 minutes, itu saya tidak ada ampun. Jadi
Tapi baik, awalnya dia nerima saya, sopan gitu kan, disambut gitu kan. Tapi terus dia ngomong, I cannot join business with you. Intinya saya tidak mau berbisnis dengan kamu without you. I'll come late 5 minutes karena kamu itu terlambat 5 menit, dan 5 menit itu meruntuhkan sistem yang lainnya ya. Kejujuran, kedisiplinan waktu itu meruntuhkan yang lain, seperti misalnya kalau orang ini nggak tepat waktu, nggak on time. Karena di negara maju itu dia in time pakainya, bukan on time. Kalau kita misalnya acara jam 7.30 itu kan harusnya tepat waktu kan. Kalau di luar negeri itu 7 berarti 7.25 itu sudah standby semua, 7.30 udah start gitu. Makanya datangnya jauh sebelumnya gitu, bukan kelewat gitu. Nah itu nggak ada ampun kalau di negara maju. Jadi dia memang prinsip mungkin ya, emang udah ditanamkan di sejak dini, sehingga prinsip kedisiplinan itu penting. Karena kalau orang nggak disiplin dalam berbisnis, dia akan runtuh semua sistem yang ada pada dirinya. Seperti contoh, dia pasti orangnya nggak bertanggung jawab, nggak responsibility, itu yakin banget. Orang yang nggak disiplin, nggak tepat waktu, itu dia nggak jujur pasti orangnya. Jadi apa segala macam itu tuh di negara maju itu tuh terkoneksi gitu. Maksudnya itu terintegrasi soal apa ya? Karena memang kenapa mereka disiplin? Emang terkoneksi ya, terintegrasi. Misalnya kereta api sama kantor sama mall sama tempat tinggal itu semua itu bawah tanah semua kan. Jadi terintegrasi, jadi enak gitu di sana. Nah kalau di Indonesia itu memang kita ya masih negara berkembang dan proses ya menuju ke negara maju, insya Allah lah ya. Insya Allah negara kita akan maju ke depan. Lalu kemudian itu seputar tentang dunia bisnis di luar negeri, peluangnya besar banget, seperti di permintaan kemarin dari Qatar, dari Maroko itu food and drink juga dibutuhkan. Pertanyaannya adalah produknya mana gitu. Kadang-kadang kita ini kekurangan gitu, produk yang standarnya internasional ya. Nah itu tuh udah ada peluang di depan mata, tapi kita sendiri belum siap. Nah makanya nanti teman-teman monggo silahkan kalau misalnya ada peluang UMKM yang siap dikawal, dibimbing, itu bagus banget step-stepnya. Terus kita ada training gitu, terus ya sebenarnya sih mengikuti standarnya aja sih, internasional gitu udah, itu tuh udah bisa kita marketkan ke luar negeri gitu. Oke, saya kembali lagi ke Santi Mendunia ya. Santi Mendunia ini baru banget sebenarnya. 2019 itu kan launching buku saya. 2020 di sedang corona, bulan Oktober itu kita mulai aktif ya. Jadi baru Oktober, November, Desember, Januari, Februari, baru setengah tahun. Alhamdulillah sudah terkoneksi di 30 negara, dan di provinsi pun ada. Desakan santri seluruh Indonesia, karena santri jumlahnya kan 4 juta ya, banyak kan, 4 juta loh, bayangkan. Saya nggak kebayang tuh santri banyak segitu. Antusiasnya sangat tinggi untuk bergabung bersama Santi Mendunia. Itu apa istilahnya ya, anak-anak mudanya itu pengen yang bahkan dari kabupaten pun itu bergerak gitu kan. Alhamdulillah. Yaitu saya bilang yang penting gabung ke Santi Mendunia itu tidak ada paksaan ya, tapi karena emang panggilan jiwa. Wah. Jadi memang benar-benar gitu kan. Oke, terus kemudian saya ingin sampaikan Santi Mendunia ya, alhamdulillah baru, dan kita udah terkoneksi, dan program-programnya juga unggulan. Kemarin juga kita sempat ngadain tentang mentoring ekspor, juga pokoknya kita kawal mindset tentang milenial, santri nggak bisa ngapa-ngapain itu tuh kita tepis gitu loh, bahwa santri juga bisa gitu. Santri juga bisa go internasional, santri juga bisa gitu untuk mengkawal ya, terutama soal UMKM ya, UMKM di pesantren ataupun secara personal anak muda. Karena anak muda sekarang itu tuh inovatif banget gitu menurut saya ya, karena saya ketemu banyak anak-anak santri yang udah menciptakan banyak aplikasi sekarang. Besok kita akan ada namanya virtual conference untuk bootcamp Santi Mendunia. Ada lombanya juga, lomba. Tapi sebenarnya lomba ini ya untuk jadi inovasi dan talenta Santi Mendunia itu
itu sebenarnya kita ingin mencari produk apa sih yang mereka punya ya, atau tidak hanya produk sebenarnya, tapi inovasi itu bentuknya aplikasi ya. Jadi dia menciptakan aplikasi dari seluruh Indonesia. Nah, itu kita kumpulkan. Nah, rencana dan itu mereka presentasi gitu dengan kemampuan yang mereka miliki gitu. Apa inovasi mereka, apa talenta apa gitu yang mereka miliki. Masya Allah. Oke, kita lanjut ke Santri Mendunia ya. Saya memang masih semangat pertama menghubungkan program-program santri di luar negeri dengan di dalam negeri ya. Jadi kalau ada program-program apapun misalnya seperti kuliah, anggap saja itu masuknya ke bidang edukasi ya, pendidikan, itu teman-teman di luar negeri itu memberikan informasi tentang peluang-peluang beasiswa gitu. Ada ya. Ya, namanya juga orang kuliah di sana, ada beasiswa full dari pemerintah Indonesia, ada yang beasiswa full dari negara yang dia tinggal, atau ada juga yang ya mandiri, dia memang benar-benar beasiswa ayah ibu gitu. Ada juga gitu beasiswa dari gitu. Jadi kalau soal informasi itu sudah kita sediakan ya, tetapi kita lebih mengkawal ke yang lain gitu. Terutama soal ekonomi UMKM ya, kita melek itu, memberikan tamparan kesadaran bahwa milenial saat ini santri harus bisa melek ekonomi gitu, agar apa? Agar santri itu bisa mandiri gitu. Tidak hanya santri sih, tapi pesantrennya juga ya, pesantren lembaga di Indonesia itu ya kalau bisa mandiri gitu. Dengan cara ya kita bisa mengembangkan produk yang kita punya gitu. Harapan kita ke depan kan pendampingan itu, mentoring itu ya untuk produk-produk ya yang udah kita ada ya, standar kita ya Santri Mendunia. Juga ada student exchange, pertukaran pelajar ya, kita kerjasama ya pastinya sama travel dan juga tapi sama teman-teman Santri Mendunia yang ada di Turki atau di Mesir atau di Portugal atau di Rusia, itu kita udah kerjasama untuk kalau misalnya ada acara untuk student exchange, pertukaran pelajar ke depannya nanti. Karena ini masih corona, jadi kita nggak berani. Tapi insya Allah nih akhir tahun, insya Allah kita akan adakan pertukaran pelajar untuk santri ke Turki. Karena Turki ini udah buka dan menurut saya aman. Kalau negara yang lain saya tidak rekomendasikan untuk saat ini di situasi COVID-19, saya tidak merekomendasikan. Ya, saya pun berhenti keliling dunia pun karena COVID-19 juga ya. Sebenarnya tahun ini di bulan Maret kemarin waktu sebelum corona, jadi corona itu terus pokoknya beda hari berapa, 5 hari itu kan saya harusnya ke Washington DC ya di Amerika presentasi, tapi waktu itu dijadikan online karena situasi genting kan corona, jadi ya itulah. Tapi ada hikmahnya ya. Semua ada hikmahnya lah. Terus kemudian selain tadi ya mentoring ekspor, terus kemudian student exchange, terus kemudian pertukaran guru, aku sebut dosen, ustadz kalau di pesantren itu, atau guru sih sebenarnya ya, pertukaran guru gitu, atau ustadz siapapun sih sebenarnya bisa ya, untuk kita ke Belanda atau kemana itu kita bisa usahakan gitu. Dan informasi-informasi seputar keagamaan ada. Debate bahasa di luar negeri kita ada, terus kemudian jadi imam masjid di luar negeri, dakwah di luar negeri, dan ya intinya sebenarnya acara-acara yang sifatnya itu luar negeri semua gitu. Tapi ya itulah teman-teman, Santri Mendunia ingin meluaskan apa istilahnya ya, jaringannya agar bisa terus bertambah ya, semoga aja, karena ya santri-santri di luar negeri kan banyak ya, negara itu ya harapan saya terus gitu sampai 60 negara gitu. Ini baru 30 negara dan kita terus berusaha untuk mengakses negara-negara yang masih belum terakses gitu. Terus kemudian ya kalau di Santri Mendunia ya ada ya, kalau saat ini kita memang sering mengadakan webinarnya webinar internasional ya. Kemarin juga sukses kita adakan, ada acara konsorsium internasional, ada kongres nasional, terus kemudian ada webinar internasional. Itu
alhamdulillah pesertanya sangat ini banget ya, sangat antusias. Saya sempat kaget kemarin yang peserta yang daftar tuh sampai 20.000. Oh my god, itu ini banget, mengejutkan bagi saya. 20.000 peserta yang daftar, saya itu sampai alhamdulillah, maksud saya sujud syukur gitu ya, alhamdulillah gitu. Betapapun antusiasnya para milenial untuk bergabung ke acara kita di Santai Mendunia ya. Terus kemudian untuk saat ini kita masih online, virtual acara-acara kita. Jadi untuk kedepannya nih, kalau udah selesai COVID, tapi kayaknya COVID ini nggak akan selesai, makanya kita ambil kebijakan di akhir tahun akan ada offline ya. Tapi mengikuti standar protokol kesehatan untuk mentoring UMKM, terutama ekspor ya. Karena emang kita tuh udah pengen banget nih gitu, kawal itu tuh produk-produk UMKM itu agar bisa ya internasional gitu. Produknya kita berusaha untuk menjembatani produk UMKM yang ada di Indonesia, di pesantren atau di anak-anak muda milenialnya itu agar bisa dipertemukan dengan para buyer di luar negeri. Ya penghubungnya gitu, Santai Mendunia itu. Insya Allah lah ya, kita karena udah jaringannya banyak, ya bismillah gitu. Ya bareng-bareng dan kita dampingin baik itu di manapun, pesantren atau di masyarakat di mana di Indonesia ya, anak-anak muda milenial. Nah, insya Allah bisa. Dan mentor-mentor Santai Mendunia alhamdulillah banyak. Ini udah 100, hampir terus nambah aja kalau mentor. Oke, halo? Mungkin 2 menit lagi. 2 menit lagi, waduh. Oke. Yes, oke. Jadi saya mungkin perjalanan dunia itu seperti itu. Dan teman-teman ingin saya sampaikan bahwa sukses itu ada banyak jalur, ada 5 yang saya pegang. Yang pertama adalah di bidang akademik. Kalau di bidang akademik teman-teman berarti fokus kuliah sampai S3 sampai puncak tertinggi adalah menjadi seorang profesor. Itu yang pertama. Tidak ada lagi di atas guru besar, tidak ada lagi. Oke, yang kedua, puncak seseorang sukses itu di bidang, saya sebut aja entrepreneur. Jadi entrepreneur itu adalah dia punya produk, tidak hanya produknya itu laris atau dia sampai punya perusahaan di dalam negeri aja, tetapi dia punya perusahaan di luar negeri. Nah itu tuh keren banget. Enak kalau misalnya nanti Mas Amir misalnya punya perusahaan di Turki di lantai 20, kan enak kalau saya ke Turki. Mas Amir, Mas Ajis, mampir ke apartemen saya di Turki, yaitu ini saya itu tempat bisnis saya. Nah itu pengen gitu loh, melahirkan kader-kader yang kayak gitu. Nah terus yang ketiga adalah di bidang keagamaan. Ada orang yang fokus ngaji ya, tapi puncaknya menjadi seorang ulama. Di atas ulama tidak ada lagi. Ada Nabi Muhammad, di atas Nabi Muhammad kan nggak boleh ngaku dia, Nabi kan nggak boleh, sudah ditutup oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi puncaknya menjadi seorang ulama. Lalu kemudian ada sukses di bidang, nah saya sebut aja, ini temuan baru sih ya, namanya CEO. Jadi ada anak-anak milenial saat ini tuh menciptakan dan menemukan aplikasi produk yang dia buat seperti Gojek atau yang lainnya, aplikasi-aplikasi. Lalu yang terakhir ada namanya ya di bidang birokrasi, nah politik. Nah, seperti yang dilakukan Bunda Ratu ya misalnya. Nah, itu tuh puncaknya ya sebenarnya kalau politik itu kan dari bawah ya, kecamatan, bupati sampai menteri sampai presiden. Di atas presiden tidak ada lagi. Nah, jadi saya nggak tahu nih yang hadir pada malam hari ini itu di mana sebenarnya posisinya. Apakah fokus di bidang agama saja, apakah fokus bidang akademik aja, atau di bidang birokrasi aja, atau di bidang entrepreneur, atau di bidang CEO gitu loh. Tapi kalau misalnya dia mampu 5-5-nya, wah itu manusia sejati, manusia yang Uberman, manusia yang sempurna mungkin ya. Jadi dia multi talent ya. Itu adalah karakteristik milenial saat ini. Dia politik oke, nggak ketinggalan, lalu kemudian bisnisnya oke, akademisinya oke gitu kan. Oke, CEO-nya oke, wah itu keren banget. Semoga teman-teman bisa melakukan itu semua ya, sukses di 5 hal. Oke, itu aja mungkin Mas Amir, nanti kita bincang santai. Terima kasih ya teman-teman. Ya, terima kasih Bang Amir Watah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera
Selamat malam, itu yang di Indonesia bagian timur, mungkin lebih malam lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin akan mengungkapkan apresiasi saya kepada Mas Abdul Aziz Nawawi, luar biasa. Dan kepada host malam ini dan sekaligus owner Arung TV, Bang Amir Wata, pada yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, dan teman-teman sekalian di mana saja berada yang malam ini ngopi bareng di Arung TV malam ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Luar biasa, saya tadi mendengarkan paparan dari Mas Aziz. Ya, ini baru namanya santri keren, milenial keren ini ya. Jadi yang seperti ini ya mestinya harus mengisi masa depan Indonesia saat ini dan ke depannya lagi. Anak-anak muda yang sangat antusias, anak-anak muda yang positif, yang optimis, anak-anak muda yang orientasinya tidak hanya sekedar inward looking, tetapi sudah orientasi global. Dan luar biasanya ini digagas dan mulai dirintis oleh teman-teman santri. Ini luar biasa. Dari paparan yang disampaikan oleh Mas Aziz tadi itu sangat relevan sekali sebenarnya dengan cita-cita dari Partai Gelora, Mas Aziz gitu. Partai Gelora memiliki cita-cita yang sangat tinggi, Mas, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Nah, ini udah mulai dirintis nih oleh para teman-teman santri yang akan membangun pokok-pokok kuat di semua negara. Saat ini baru 30, insya Allah 60, dan insya Allah seluruh negara yang ada di dunia ini. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, gitu. Yang disampaikan oleh Mas Aziz tadi itu menjadi salah satu sebenarnya solusi yang kita alami saat ini, yaitu munculnya pengangguran terdidik. Gitu. Ini kan saat ini kita mengalami bonus demografi, ya. Jadi tantangan menuju bonus demografi di Indonesia yang tahun 2020 sampai tahun 2030 kita akan mengalami 2 kali lipat penduduk usia produktif dibanding penduduk yang usia sudah tidak produktif lagi. Jadi ada ancaman jumlah pengangguran terdidik yang sangat tinggi karena seiring dengan meningkatnya pendidikan, kemudian kesejahteraan di Indonesia, semakin banyak anak-anak yang bersekolah hingga sampai ke perguruan tinggi, dan itu menjadi sebuah tantangan tersendiri munculnya pengangguran terdidik. Nah, salah satu hal yang kita harus penuhi atau harus kita hadapi persoalan ini adalah memunculkan sikap-sikap, terutama ya sikap mental dari anak-anak muda ini, sikap mental entrepreneur yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Aziz tadi, yang tidak mudah menyerah, optimis, positif, tidak takut gagal, seperti itu. Ini yang memang harus dimunculkan karena situasi sekarang ini memang lebih mengedepankan kepada tuntutan untuk kreatif untuk anak-anak muda. Gitu. Saya coba melihat hal ini dengan situasi yang ada sekarang ini. Ya. Jadi Indonesia mengalami bonus demografi tahun 2020 sampai tahun 2030, di mana ada 2 kali lipat penduduk usia produktif di mana usia non produktif, dan itu jumlahnya terbesar adalah di generasi Z. Generasi Z itu adalah anak-anak yang lahir dari mulai tahun 1997 sampai tahun 2012-2013, itu jumlahnya ada sekitar 75 juta dari seluruh penduduk Indonesia atau sekitar 27%. Ini adalah komunitas sekumpulan populasi penduduk di Indonesia yang jumlahnya terbesar saat ini. Disusul kemudian adalah jumlah milenial. Milenial ini yang lahir antara tahun 1981 sampai tahun 96. Jumlahnya sedikit di bawahnya generasi Z, 69 juta atau sekitar 25 sekian persen. Jika di total dua populasi ini, itu jumlahnya lebih dari 50% penduduk Indonesia. Ini adalah sebuah hal yang sebenarnya sangat positif gitu loh kalau kita kaitkan dengan peningkatan
perekonomian di Indonesia gitu. Tetapi tantangan yang tadi itu adalah munculnya juga kelangkaan lapangan kerja, sehingga muncul ancaman adanya pengangguran terdidik ini. Tetapi saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman, munculnya persoalan ini kemudian dibarengi dengan situasi yang ada pada saat ini. Catatan para pengamat ekonomi bahwa Indonesia di tahun 2030 bisa menduduki negara yang memiliki tingkat perekonomian 5 besar di dunia gitu. Dengan ditunjang dengan adanya bonus demografi, itu bisa saja. Tetapi bersamaan dengan itu kita mengalami krisis besar, yaitu pandemi. Pandemi ini hampir mengubah semua tatanan yang ada, hampir secara signifikan kemudian membalikkan situasi yang ada. Kalau tadi Mas Aziz menjelaskan bahwa teman-teman santri ini bisa membuka babat alas istilahnya, membuka rute baru perdagangan UMKM, merintis jalur-jalur perdagangan baru gitu. Kalau di abad tahun 1600-an lah gitu, ketika rombongan saudagar atau pedagang-pedagang Gujarat datang ke Indonesia. Nah, ini teman-teman santri merintis gitu ya, perjalanan dagang ke semua negara di dunia ini. Dan saya yakin tentunya tidak hanya sekedar berdagang, teman-teman ini juga pasti melakukan siar juga. Nah, teman-teman, ini situasi ini kita bisa lihat sebagai situasi yang kalau dalam keadaan normal. Sekarang ada pandemi. Pandemi secara signifikan mengubah hampir semua tatanan yang ada. Kalau tadi dikatakan bahwa kita harus mengenjot ekspor, yes, itu betul, itu salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian kita. Gitu. Tetapi saat ini di situasi pandemi seperti ini, kita sebut saja pemain besar ekspor di dunia adalah Cina. Cina saat ini mengalami kesulitan karena menurunnya daya beli masing-masing negara yang mengimpor produknya. Gitu. Jadi persoalan pandemi ini yang mengubah semua tatanan ini, tentunya teman-teman muda ini juga bisa memahaminya untuk kemudian bisa menemukan langkah-langkah atau bisa menemukan hal-hal yang bisa dikemukakan, hal-hal yang bisa kemudian menjadi sebuah formulasi untuk bagaimana kita mengisi situasi yang baru ini. Jadi saudara sekalian, gitu, di masa pandemi ini terjadi ketidakpastian. Semua negara mengalami hal yang seperti ini. Dua pemain besar saat ini, Cina dan Amerika, pun mengalami hal yang sama. Tentunya ini kedua negaranya adalah pencipta arus dunia, gitu. Yang menciptakan arus dunia ini saja mengalami kesulitan. Apalagi negara-negara, ya kita sebut saja negara kita, Indonesia, yang menjadi atau masuk ke dalam arus itu. Dia bukan pencipta arus. Gitu. Tergantung kalau misalnya penciptanya membuat arus besar itu menciptakan arusnya lamban gitu, ya mungkin kita tidak segera tiba mengalami decline. Tetapi jika arus yang diciptakan deras, kita bisa babak belur bahkan decline lebih cepat. Gitu. Nah, teman-teman, situasi seperti ini harus kita teman-teman situasi seperti ini harus kita pahami betul. Gitu. Nah, dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini, sementara pandemi diperkirakan paling cepat akan melandai sekitar 7 tahun lagi menurut pengamatan, menurut para pengamat, dan benar-benar free recovery atau full recovery itu mungkin bisa mencapai waktu 10 tahun. Nah, waktu rentang yang panjang ini, rentang waktu yang sangat panjang ini tentunya harus kita cermati betul, terutama tentang dinamika yang ada di dalam negara kita. Gitu. Situasi yang seperti ini bisa menimbulkan sesuatu yang memperburuk situasi. Jadi pandemi tidak hanya menciptakan krisis kesehatan,
tetapi kemudian juga sudah menekan menekan perekonomian yang itu tentu saja juga menekan kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi dari krisis kesehatan mengarah kepada krisis sosial dan tidak terelakkan akan bisa pula menciptakan krisis politik. Ini pula yang sebenarnya terjadi di secara global gitu. Kalau saudara-saudara sekalian bisa perhatikan, kalau kita selama ini berkiblat untuk kehidupan sistem berdemokrasi kita kepada Amerika sebagai induk semangnya demokrasi dunia gitu. Kita lihat kemarin ketika Pilpres pun terjadi juga rusuh di sana. Di Kongresnya pun bisa ada lempar-lemparan kursi. Yang itu biasanya terjadi di pilkada kita. Artinya situasi pandemi yang sangat menekan ini pun mempengaruhi secara signifikan semua negara, even itu adalah negara adidaya seperti Amerika. Bagaimana dengan Cina? Cina pun juga demikian. Gitu. Cina yang menjadi pengekspor terbesar di dunia juga dia mengalami overstock di dalam negerinya karena pandemi yang menyebabkan terhentinya mobilitas populasi di dunia, mobilitas manusia di dunia terhenti hampir seketika gitu. Ini tentu saja juga mengguncang perekonomian Cina begitu. Nah, apa yang terjadi dengan Indonesia? Indonesia dengan adanya situasi yang seperti ini tentunya akan lebih menekan lagi. Nah, ini apa konteksnya teman-teman, saudara-saudara sekalian gitu dengan yang disampaikan oleh teman kita Mas Aziz gitu. Ini sangat erat sekali bahwa dalam situasi seperti ini yang banyak orang kemudian sudah hopeless. Bahkan seorang influencer cukup terkenal dengan follower yang sangat besar pun sudah mengatakan bahwa dia sudah tidak percaya bahwa Indonesia bisa bangkit lagi. Gitu, dalam situasi seperti ini udah terpuruk secara internal, kemudian mengalami terpaan pandemi gitu. Dia terang-terangan mengatakan sudah tidak percaya lagi. Dan kalau ada orang yang mengatakan bahwa Indonesia bisa bangkit, Indonesia bisa tetap maju dengan start dari situasi yang ada ini, dia mengatakan dia tidak percaya pada orang itu dan mengatakan orang itu semacam pembohong lah seperti itu. Bayangkan teman-teman gitu, dalam situasi seperti ini, kemudian situasi tidak mudah saat ini, pandemi, kemudian juga terjadi guncangan politik bertubi-tubi di dalam negeri kita, yang kemudian memunculkan distrust masyarakat kepada pemerintah gitu. Ini mungkin kita bisa melihatnya sebagai sesuatu yang logis ketika ada orang bicara seperti itu, gitu kan gitu. Tetapi di sisi lain, kita bertemu orang seperti Mas Aziz yang dengan tetap positif, tetap optimis, semangat, kemudian kreatif, bisa menemukan peluang, gitu kan, berorientasi global, gitu. Ini seperti sebuah kontradiksi, begitu. Seperti apa sebenarnya sih yang harus sebenarnya kita lakukan, gitu. Ya, pilihan yang paling benar, ya kita memilih cara seperti Mas Aziz, gitu. Seperti tertuang di dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 gitu, bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, ini sebenarnya situasi yang kita lihat sekarang ini gitu. Jadi pandemi ini bukan krisis, tapi kita melihatnya sebagai peluang gitu. Dan apa kaitannya tadi dengan geopolitik yang terjadi secara global dalam situasi seperti ini, ketika semua negara, termasuk itu negara-negara adidaya, mengalami kesulitan, gitu. Bahkan tidak hanya sekadar persoalan kesehatan tadi, tapi juga sampai ke persoalan politik seperti yang terjadi di Amerika misalnya, begitu. Ini bisa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Tetapi efek kerusakannya bisa jadi lebih dahsyat, gitu ya. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu kan disebut sebagai guncangan kemanusiaan terbesar, gitu ya. Seperti Perang Dunia Kedua itu kan sampai berapa orang, hampir 70 juta orang meninggal, gitu. Yang sebagian besar itu justru warga sipil, gitu. Begitu juga di Perang Dunia Pertama itu mengubah tatanan dunia kan,
yang sebagian besar pada saat itu banyak negara itu adalah sebuah kesultanan, sebuah kerajaan. Tiba-tiba pada pasca Perang Dunia Pertama itu kerajaan Rusia hilang, kemudian Kesultanan Utsmaniyah juga hilang seperti itu, dan beberapa kerajaan di Austro-Hungaria itu hilang. Nah, bisa jadi pandemi ini pun adalah detoksifikasi dunia gitu. Dalam segala hal, termasuk juga mungkin tatanan politiknya, ekonominya begitu. Nah, apa kaitannya kemudian teman-teman dengan semangat yang tadi disampaikan oleh Mas Aziz gitu? Yaitu tadi kita harus tetap optimis dan positif bahwa di situasi yang keras seperti ini, di situasi yang sangat menghimpit seperti ini, yang sangat under pressure seperti ini, kita justru melihatnya itu adalah sebuah peluang. Gitu. Saya membayangkan ketika semua anak-anak milenial yang tadi jumlahnya mayoritas yang gabungan ya milenial dan generasi Z. Generasi Z itu sekarang itu usianya 8 sampai 23 tahun gitu ya. Ini kalau anak ini memiliki sikap mental seperti Mas Aziz, ini luar biasa. Luar biasa ini. Tadi ketika Mas Aziz menceritakan dia membawa produk dari Indonesia dengan skala koper gitu ya Mas ya, gitu. Seperti itu awalnya gitu. Ini saya melihatnya ini sebagai sebuah marketer gitu ya. Marketer Indonesia ini gitu. Dan orang-orang marketing ini adalah memang orang-orang yang mentalnya memang kuat, gitu ya. Ini entrepreneurnya tinggi, gitu. Jiwa entrepreneurnya tinggi, gitu. Orang-orang marketer ini orang-orang yang memang tidak takut gagal, nggak mudah menyerah. Ini sekarang sebenarnya eranya seperti itu. Gitu. Saya sekedar flashback ya. Ketika saya dulu masih menjadi wartawan. Itu dulu kalau di wartawan itu, yang namanya wartawan itu infanteri. Itu kayak kalau di Angkatan Darat itu kan yang biasanya jalur sampai jadi kasat, sampai jadi Panglima TNI itu biasanya yang infanteri. Nah, wartawan itu infanteri. Orang-orang marketing yang suka mencari iklan itu second layer. Gitu. Nah, itu sebenarnya salah itu. Makanya teman-teman wartawan itu jarang yang kaya gitu. Karena mereka nggak punya jiwa entrepreneurship. Gitu. Sebenarnya terbalik. Yang mestinya infanteri itu ya marketing itu. Karena sekarang itu kalau marketingnya nggak bisa cari iklan, itu korannya atau medianya bisa tutup. Gitu. Jadi sebenarnya wartawan kalah fungsi gitu loh dengan marketing. Jadi langkah yang diambil oleh Mas Aziz dan teman-teman ini bisa menjadi sebuah rintisan besar. Ini rintisannya bukan kecil, menjadi sebuah rintisan besar. Ini yang kalau misalnya berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan besar yang ada di dalam negeri, ini bisa menjadi sebuah gelombang saudagar baru dari Indonesia yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Gitu. Dan kemudian tentunya tidak hanya membawa barang-barang itu hanya sekian lusin, ratusan lusin, tetapi kemudian teman-teman ini mendorong munculnya manufacturing yang banyak di Indonesia. Kelemahan dari kita sekarang adalah sedikitnya manufacturing yang ada di Indonesia. Ini lagi-lagi kaitannya memang dengan jumlah entrepreneur di Indonesia yang memang masih sedikit gitu. Nah, teman-teman sekalian gitu. Kemudian di mana situasi yang ada saat ini Indonesia kemudian atau teman-teman kemudian berkontribusi kepada Indonesia bisa masuk ke dalam gelanggang dunia gitu. Saya mundur sedikit gitu. Ketika era Orde Baru, Indonesia sempat mengalami benefit. Akhirnya muncul program pembangunan di Indonesia. Benefit ini diambil karena pada saat itu kepemimpinan nasional menyertakan Indonesia ke dalam pergaulan dunia. Bersamaan dengan itu juga tidak hanya Indonesia, tapi beberapa negara-negara di Asia Tenggara yang kemudian seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, kemudian Vietnam, gitu, yang kemudian
menyertakan diri ke dalam pergaulan dunia. Itu sebabnya kemudian Indonesia mendapatkan benefit karena ikut dalam perputaran dunia seperti itu. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan situasi pandemi yang ada saat ini dengan sebuah situasi yang pernah kita alami. Jadi untuk kita kemudian bisa masuk ke dalam peraturan dunia adalah kita mengikuti pergaulan, kita mengikuti permainan yang ada. Caranya seperti apa? Ya, itu adalah suatu hal yang menjadi sebuah target kita, gitu. Target kita untuk bisa memenuhi hal itu. Ini yang dilakukan oleh Partai Gelora dengan rintisannya membuat roadmap Indonesia untuk bisa menjadi salah satu kekuatan besar dunia. Dan ini adalah hal yang bukan impossible, tetapi suatu hal yang sangat possible gitu. Dengan catatan adalah munculnya sikap mental yang positif, sikap mental yang tidak gampang menyerah, tidak takut gagal itu dari semua anak-anak muda, dan diiringi oleh keputusan-keputusan politik yang memiliki visi besar, yang memiliki jangkauan pemikiran yang tidak hanya inward looking, tetapi sudah mengikuti pergerakan geopolitik dunia. Itu pancingan saya, Mas Amir. Selanjutnya nanti bergerak sesuai dengan diskusi. Terima kasih. Ibu Ratna dan Pak Asis yang kami hormati, kami dari Maluku ini kan daerah yang paling jauh. Dan sudah larut malam, Ibu. Tapi tetap kami masih mengikuti karena konteks pengangguran, kedua ekspor impor ya di pandemi ini. Kami melihat bahwa potensi daerah masing-masing ini sangat menjanjikan, namun pandemi ini memutus hubungan ekspor untuk pengembangan ekonomi itu sendiri. Di daerah kami ada beberapa komoditas unggulan seperti ikan, ada juga minyak kayu putih yang bisa dipakai untuk pengobatan COVID, ada juga pala, cengkeh, dan rempah-rempah. Ini kami memang mengalami kegagalan ekspor di mana-mana pada saat ini, sehingga yang dijelaskan oleh Pak Asis tadi, ya pesantren mendunia, kita juga harus hasil pribumi ini juga mendunia. Ya, mana yang memiliki partai besar yang baru, yaitu Partai Gelora, menggelorakanlah bagaimana cara kami bisa mengirim hasil bumi ini ke luar negeri, sehingga kesejahteraan rakyat ini jangan hanya karena APBD dan APBN, namun DPR RI maupun Bapak Ibu yang kasih materi ini, ya buat penjarahan ke rakyat, yaitu komoditi ini harus ditingkatkan harganya. Nah, sehingga kita harus ada standarisasi harga, baik oleh pemerintah, BUMN, maupun swasta manapun. Sehingga masyarakat ini mengalami pandemi seperti apapun, tetap orang ke laut itu tetap makan. Orang ke darat itu tetap harus makan, karena ada cengkeh, ada pala. Nah, orang di Ambon ini dikatakan bahwa kayu juga bisa menjadi makanan, karena ya kita singkong ada, segala macam ada. Nah, bagaimana dari Pak Asis yang terhormat dan Ibu yang mulia ini bisa mengangkat ekspor impor Maluku ini. Kedua, bagaimana mengatasi pengangguran yang begini besar. Kami ini kan daerah kepulauan, Bu. Kita dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain saja, itu biayanya lebih daripada ke Jakarta. Sumber daya alam kita di sini besar. Ya, daerah kaya, tapi kita kenapa miskin? Kita ini juga ikan terbesar di dunia. Laut terdalam di dunia itu di Banda.
Nah, kami juga ya dengan pengangguran seperti ini, transportasinya begini mahal. Bagaimana Bapak Ibu bisa ada yang membantu kami, ya owner atau seperti apalah untuk kami bisa ekspor ke luar negeri masalah yang ada ini. Karena kami mengalami beberapa hal yang menurut kami adalah proses pembodohan. Orang bisa beli semen dari Jawa atau dari Surabaya, Makassar, itu bisa 50.000 dijual di sini sampai hampir 100.000, ya, atau 30.000. Maupun ke hasil kami yang di sini, dibelinya ikan itu bisa hanya 20.000, bisa dijual sampai di luar negeri itu bisa hampir jutaan rupiah. Ini mengakibatkan rakyat ini tidak pernah berkembang, melarat, baru sengsara lagi seperti Ibu. Itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ada ayat-ayat Quran yang bisa menjawab pertanyaan kami ini. Kurang lebih kami juga memaaf, kami tidak menggurui, hanya hati nurani kami dari Maluku sudah larut, ombak besar zaman sekarang ini, ombak gede, Bu. Lalu mencari ikan juga susah. Harga cengkeh dari 100.000 turun jadi 40-an sampai 50-an. Ini penderitaan yang tidak sedikit. Jadi gelorahkanlah partaimu, Ibu. Allah mengetahui. Kedua, pesantren bukan mendunia aja, tapi mendunia-dunia. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya Bang siapa tadi ya? Panggilannya? Pak Muhtadi Salam Pesi. Salam Pesti. Muhtadi Salam Pesi dari Ketua DPW Kapten Maluku. Pak, oke, Pak Muhtadi ya. Terima kasih Pak Ya, Muhtadi. siap. Alhamdulillah, syukur. Ya, Pak, terima kasih pertanyaannya, luar biasa Pak ya. Saya di Santri Mendunia Pak ya. Memang kita fokus pengembangan SDM, mentoring SDM, sumber daya manusia, dan SDA, sumber daya alam. Ya. Sumber daya alam tidak hanya pesantrennya atau santri atau pemudanya aja, jadi produknya juga mendunia gitu, bisa go internasional. Nah itu memang kita kesana ranahnya gitu Pak Muhtadi ya. Nah tadi yang poin terakhir itu, wah ini penting banget nih, katanya wah hadisnya apa gitu. Wah ini Pak ya, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Jadi Pak, Allah itu akan apa istilahnya, mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, di antaramu beberapa derajat. Jadi kalau misalnya nih Pak Muhtadi dan tim di sana masyarakatnya sudah tahu ilmunya tentang produknya ya, tentang produknya nih, skala marketing nasionalnya berhasil, itu udah otomatis maka marketing untuk globalnya juga itu akan berhasil gitu, sangat besar kemungkinan. Nah, oke, itu sudah cukup. Oke, sekarang saya masuk ke bagaimana sih peluang yang di Maluku menuju ke luar negeri, Pak ya. Memang untuk saat ini kita sedang memang kita eksplornya di ibu kota dan di kota-kota besar aja, di Jawa ya, dan di Sumatera, sempat juga kemarin kita ke Riau. Nah, kalau ke Maluku, saya pribadi ini Pak ya, saya belum pernah ke Maluku, jadi saya nggak tahu kondisi yang seperti yang disampaikan oleh Bapak. Jadi saya nggak tahu produknya, jenisnya seperti apa, persyaratan yang sudah kita sediakan, yang tinggal Bapak checklist nanti misalnya, kan saya nggak tahu produknya ya, tadi ada sebut rempah-rempah, tapi seperti apa rempah-rempahnya itu kita juga belum tahu, jadi tapi kita ngasih gambaran besarnya aja ya Pak Muhtadi ya. Jadi ada yang harus disiapkan. Kalau misalnya Bapak Muhtadi punya produk nih, produknya sebut aja A ya produknya. Saya kan penghubung nih, marketing internasional nih, udah tahu tuh toko di luar negeri udah ada di saya, email-email para buyer udah ada di saya, seluruh dunia Pak, Maroko mau negara apa aja, kita itu produk yang dikumpulkan di saya itu saya marketingkan ke sana gitu. Itu by proses. Tapi kadang-kadang juga ada yang sifatnya itu dadakan. Jadi ada kebutuhan yang mendesak dari luar negeri. Wah ini Mas Aziz, ini saya butuh ini nih. Tolong dong sediakan 5 kuintal, 5 ton, 10 ton, 12 ton. Waduh. Nah itu juga kita ada yang sifatnya itu istilahnya itu mendadak. Ada yang seperti itu. Tapi juga kita sebagai anak muda nggak menunggu aja.
tapi menjemput bola. Jadi, nah bagaimana caranya? Ya kita meng-email dong kepada para buyer di luar negeri, terus kita menjaring komunikasi sama seluruh kedutaan atas perdagangan di seluruh dunia, yang mana para santri yang di Santi Mendunia kan ada di berbagai negara nih, 30 negara. Nah itu terkoneksi semua, dan insya Allah ya mereka bersilaturahim tuh dengan para kedutaannya ya, para atas perdagangan. Nah itu produk-produk yang mereka butuhkan tuh sudah ada Pak listnya Pak. Jadi Bapak nanti, makanya masuknya kemana nih? Saya udah bilang tadi, ada ada food and drink, ada handicraft, ada furniture, ada fashion, ada agriculture. Bapak di mana nih, masuk di mana yang 5 yang saya sebutkan tadi ya? Makanan dan minuman, agriculture, food and drink tadi sudah, handicraft, furniture, kerajinan tangan, terus kemudian fashion, batik, baju, kostum apa segala macam dari atas kepala sampai ke bawah, terus kemudian agriculture, pertanian. Nah, Bapak di mana nih? Ya, satu itu. Yang kedua Pak, nanti saya kalau misalnya saya sama kan kelasnya kan internasional Pak. Nah, namanya kelas internasional, maka persyaratannya juga harus dipenuhi. Gimana sih mengetahui persyaratannya? Ada Pak persyaratannya. Hal-hal yang dasar aja, misalnya ikan aja udah ada stempel MUI-nya belum, misalnya contoh. Terus kemudian untuk kesehatannya gimana dari dinas, apakah sudah ada belum izinnya. Itu tuh hal-hal yang di nasional pun memang harus dipenuhi. Nah di tingkat internasional itu ada lagi perjanjian, ada lagi persyaratannya. Tapi diusahakan kayaknya sih seluruh pemerintah atau seluruh ya badan yang berhubungan dengan dunia ekspor, baik di Kadin maupun di Desperindak, itu tuh persyaratannya itu ya saya sih berusaha ya, masa sih semangatnya Bapak Presiden katanya untuk produk bagaimana bisa go digital 3 tahun yang akan datang 2023, targetnya kan 3 juta UMKM agar bisa go digital. Nah harapan saya nih dari stakeholder yang dari pemerintah sampai ke bawah tuh, sampai Kadin, sampai Desperindak, itu tuh sebenarnya seharusnya kayak peserta itu kalau bisa itu gratis gitu loh, agar mempermudah para UMKM dimanapun berada di seluruh Indonesia, terutama di Maluku nih, kita konsepnya Maluku. Nah itu tuh dipenuhi gitu, checklistnya itu persyaratannya, badannya apa, misalnya apa ini masih bentuk CV atau bentuk PT ya. Kalau nggak punya PT boleh pakai PT saya misalnya, namanya itu under name. Yang nggak harus punya PT saya, maksudnya banyak PT yang lain juga boleh gitu. Namanya pakai perusahaan orang, nggak apa-apa, bisa, semua bisa. Jadi persyaratannya dipenuhi. Lalu kemudian Pak, ini yang paling penting Pak, saya udah bilang di skala internasional untuk produk Bapak, saya tadi produknya apa, misalnya sebut aja makanan ya, atau makanan itu Bapak harus tahu istilahnya itu packaging Pak. Packaging barangnya Pak. Oke, sekarang misalnya contoh, kemarin saya bawa rendang ke Belanda Pak. Rendang itu Pak nggak boleh yang 1 bulan bertahan, nggak bisa Pak. Kan pengiriman barang kalau pakai kita kan pakai langsung yang banyak ya, jadi pakainya ton atau kintal atau kontainer, mainannya kan besar. Nah itu tuh Pak, persyaratannya itu udah harus dipenuhi, dan itu lama sampainya, kan singgah di Singapura Pak, produk kita 1 bulan sampainya, lama banget. Kecuali beda kalau saya bawa pakai koper nyampe Pak, berapa jam ya, saya ke London tuh 35 jam Pak, ke Paris tuh 35 jam, itu barang Bapak nyampe ke sana. Nah ini sekarang ngikut kontainer barang, nah itu tuh lama waktu durasinya. Nah sementara ikan yang Bapak punya misalnya hanya bisa bertahan 1 bulan, itu nggak bisa diekspor, harus ada jangka durasinya, misalnya 6 bulan atau 12 bulan. Nah itu ada ilmunya maksud saya. Ada materinya Pak, ada dipelajari dulu materinya, udah punya, udah bisa, udah oke gitu, sesuai standar internasional, sehingga tidak ada kegagalan ketika kita melakukan ekspor. Ya, yang kita harapkan kan sukses kan Pak, sukses untuk produk kita itu bisa keluar negeri. Kalau kita bisa memenuhi pertama kali Bapak bisa memenuhi misalnya nih permintaan saya 12 ton aja misalnya dari luar negeri ya,
itu ke saya minta 12 ton. Oke, Bapak, halo, terputus suaranya. Oke, lanjut ya. Bapak memenuhi 1 bulan itu permintaan 12 ton. Hari bulan selanjutnya itu harus 12 ton lagi. Namanya konsisten, namanya itu harus continue. Nggak boleh lebih atau kurang. Misalnya 12 ton Bapak kurangin misalnya, itu tuh akan di blacklist. Dalam hal bisnis internasional di blacklist. Jadi dia nggak bakal bisa ekspor lagi. Oke, jadi kesimpulannya untuk yang di Maluku, ya saran saya istilahnya ya kita belajar bareng lah ya. Yang saya lakukan di Riau di mana gitu misalnya, terus di Jogja, di kota-kota besar, itu memang ya meriset dulu barangnya, terus kita ajarin cara packagingnya, kita ajarin cara buat e-katalognya, kita ajarin bagaimana cara memenuhi standar internasionalnya. Udah itu aja. Habis itu kita marketing kan ke luar negeri. Kalau ada yang kecantol, ya alhamdulillah Pak, namanya juga kita berusaha, kita juga semangat, kita kawal terus gitu loh barangnya gitu kan. Kita udah berusaha mengkawal dari bawah. Persyaratan-persyaratannya dipenuhi, udah berusaha semua, udah kita lakukan. Tapi insya Allah Pak, kalau kita ada usaha, ada kemauan, ada semangat, ada produk, insya Allah ada negara yang akan merespon gitu loh baik. Kan banyak banget negara yang kita kirim, 60 negara. Masa nggak ada yang kecantol 1 gitu kan. Jadi kita ini sebenarnya kesiapan kita aja produknya gitu. Nah sekarang yang saya antisipasi adalah nih, ketika ada MOU nih Pak, ada MOU nih Bapak nih, wah Pak, ada email balasan nih dari luar negeri, ayo, apa yang akan dia minta? Dari luar negeri, kan ada MOU Pak, nanti misalnya, Pak saya mau ke Indonesia Pak, saya mau ke Maluku, dari luar negeri, saya mau lihat dalam tanda kutip, pabrik Pak, ayo. Oh makanya, oke, sekarang pabrik ya, maksudnya sih sebenarnya pabrik itu tidak harus mewah ya. Sebenarnya standar kayak misalnya pencetakan gula aja. Kemarin kan kita kirim ekspor gula merah ya. Itu tuh ya sebenarnya sih yang penting itu rapi, terus kemudian semuanya terpenuhi gitu. Mereka akan nggak apa-apa gitu. Yang penting standar-standarnya dipenuhi gitu. Nah itu tuh yang harus disiapkan tuh surveinya gitu. Oh ini ada benar, ada pengeluarannya. Oh benar ini setiap bulannya ada pemasukan, pengeluaran, ada pekerjanya benar, terus kemudian kemampuannya, kualitasnya benar, bahwa Bapak ini menyediakan kemampuannya ikan dalam 1 bulan itu 1 kintal atau 2 kintal, itu kita akan terdeteksi di dalam keseluruhan e-katalog yang Bapak punya, khusus tentang produk Bapak aja. Makanya saya sampaikan dari awal, Bapak harus punya new brand, new product ya. Saya nggak tahu namanya, misalnya Bapak ngomong soal ikan siapa itu, besar banget tuh, ikan Maluku besar, tapi harus Bapak sendiri. Jadi Bapak sendiri, jadi bukan lingkungannya, tapi Bapak sendiri yang menggerakkan anak muda. Misalnya saya ya, karena kan di Maluku pasti ada anak muda yang ide Bapak dengan anak muda itu berdiskusi dan melahirkan sebuah new product. Yang produk itu baru dan berbeda. Misalnya ikan namanya misalnya apa ya, bahasa Inggris lah, pakai bahasa Inggris misalnya apa, khas Maluku apa namanya. Nah itu tuh karena dia memang kalau nanti keluar negeri itu harus ada namanya. Atau mungkin ya kayak saya pernah kejadian nggak punya nama, akhirnya diakuisasi namanya oleh luar negeri, namanya pakai luar negeri gitu. Nah, seperti itu Pak. Jadi gini yang Pak, kita lakukan sekarang ya Pak, untuk saya bisa tambah sedikit Pak. Oh ya boleh silahkan, siap. Iya, jadi gini Pak, untuk masalah stok ikan ini nggak susah Pak. Kalau ya era pulau luas wilayah 90, bayangkan aja. Nah, sehingga untuk masalah ikan itu sudah tidak ada apa. Kalau itu kan 1 tahun 1 kali panen. Kalau ikan ini rajin nangkap tetap ada, walaupun musim ombak pun tetap ikan ada, karena di timur ada, di barat nangkap di timur, ombak timur kita nampak di barat.
Nah, ada teman-teman yang lain juga udah ekspor, namun sekiranya networking Bapak ada di dalam dan luar negeri, ya kami mau kerjasama dengan Bapak untuk memberikan jalan keluar untuk bagaimana kita yang bisa ekspor begitu Pak. Itu kalau untuk masalah stoknya itu tetap ada, nggak mungkin tidak. Seperti itu Pak. Oke Pak, boleh Pak. Saya sangat senang Pak, semangat Bapak untuk ekspor. Saya acung jempol dan siap kita berkolaborasi. Monggo silahkan, saya welcome. Ada WA saya sudah saya kirimkan. Silahkan berkomunikasi. Saya ya welcome lah untuk semangat ekspor untuk UMKM terutama untuk awal ke luar negeri. Insya Allah nanti kalau misalnya ada informasi soal kebutuhan ikan, ya kita informasikan. Tapi kita tidak menunggu sifatnya menjemput bola ke luar negeri. Bagaimana caranya? Ya kita harus yang mengirim produk kita, bukti kita, e-katalog kita, informasi kita kepada mereka semua gitu. Sifatnya Sandi Mendunia itu menjemput bola, bukan menunggu. Memang kalau menunggu ya bersiap-siap untuk nggak dapat gitu peluang-peluang ekspor itu. Lama sekali dapatnya. Insya Allah Pak. Ya kayak Maluku ini Pak, mohon maaf. Untuk ikan itu kan matinya satu kali Pak. Jadi dia cukup segar, waktunya cukup lama bertahan Pak. Kalau mungkin ya yang lain kalau mati 5, 6 kali, 1000 kali ya memang nggak kuat. Kedua ada ikan asar, ada ikan asap. Bagaimana produk yang dibutuhkan? Kalau ikan asap itu Pak, jangan bulan Pak, tahun juga dapat. Jadi saya kira untuk masalah keraguan masalah kualitasnya. Nah, sekarang aja untuk Pemda mulai mengirim ikan tuna ke Jepang, ke luar negeri Pak. Nah, ini kan kewenangan pemerintah daerah kan nggak mungkin sama dengan kita pengusaha swasta. Kewenangan dia dengan otoritasnya segala macam. Bagaimana Bapak kembangkan kita UKM-UKM ini untuk menuju ke ya pemikiran swasembada pangan di Maluku ini. Kalau enggak kita juga susah. Nah, jangan hanya kita di BLT, tapi kalau sumber daya alam ini kita gali, BLT kita kembalikan ke pemerintah Pak. Kita sendiri hidup mandiri dan sejahtera Pak. Sehingga gejolak-gejolak sosialnya tidak ada di mana-mana begitu. Beliau yang terhormat Pak Ustadz, siap. Ya. Pak, boleh saya? Pak Mutadi, salam Tesi, Assalamualaikum. Bapak, saya pernah tinggal di Ambon, Pak. Saya pernah tinggal di Halong, Pak. Saya pernah sekolah di SMP 4 Ambon. Oh, ya alhamdulillah. Ya. Dalam kota Jadi, itu. Mas Aziz, ini yang paling mungkin segera itu dieksekusi dari Ambon ini, itu kayu putih. Itu kualitas kayu putihnya bagus banget. Kemudian itu rempah-rempah, cengkeh, pala, itu banyak banget di situ. Dan lagi ada satu lagi, Pak. Kue kenari itu enak sekali. Itu kalau diekspor potensial, Pak. Iya. Ada. Ya, kue kenari, kue bagia, ya. Bagia, sagu tumbu, semua ada. Sagu tumbu. Itu yang mungkin lebih cepat bisa dieksekusi, Mas Aziz. Ya, kalau ikan itu pasti butuh proses itu kan. Itu ada apa namanya industri tersendiri lah. Kalau ikan itu prosesnya agak panjang gitu, dan itu pasti juga butuh modal yang tidak sedikit ya, Pak. Jadi Ibu udah tahu semua, jadi saya nggak jelaskan lagi. Saya dengar dari Ibu aja kan selesai. Ya, jadi begini Pak Mutadi, ini untuk situasi sekarang ini kan situasi tidak mudah. Memang kalau kita bicara kepada masyarakat, apalagi masyarakat di bawah itu tentunya mereka urusan perut dulu, baru kelar baru kita bicara yang lain begitu kan Pak. Nah ini peluang yang disampaikan oleh Mas Aziz itu sekiranya Pak Mutadi mungkin bisa follow up teman-teman UMKM di Ambon, di Maluku gitu, untuk bisa meningkat atau naik kelas lah Pak, naik kelas. Untuk naik kelas ini kan pasti ada persyaratannya Pak. Seperti tadi sudah disebutkan oleh Mas Aziz, ada persoalan kehalalan, ada persoalan packaging, ada kualitas produk lah. Dan ini sebenarnya menjadi sebuah sarana yang sangat efektif untuk Pak Mutadi bisa bersama-sama masyarakat, mendekati masyarakat Pak. Dan kebetulan saya sendiri juga sebenarnya pelaku UMKM begitu. Semua fasilitas keamanan pangan, fasilitas sertifikasi halal, sampai registrasi merek dan logo produk itu saat ini sudah difasilitasi oleh negara secara gratis. Gitu. Ini menjadi salah satu persyaratan tadi kalau disampaikan oleh Mas Aziz gitu.
Yang penting kalau ilmunya dapat, insya Allah naik kelas lah Pak. Seperti itu. Termasuk juga untuk bagaimana produk-produk di Maluku ini bisa mengglobal begitu Pak dengan ekspor. Dan sebenarnya ya Pak ya, dan teman-teman semua gitu, pasar Indonesia itu sangat luas. Kita adalah market nomor 4 terbesar di dunia dan menjadi tujuan oleh para pengekspor di dunia untuk bisa mendistribusikan produknya di Indonesia. Sebelum yang disampaikan oleh Mas Ajis, itu adalah sebuah peluang yang sangat besar. Artinya kita dapat di market di dalam negeri termasuk market di luar negeri. Gitu. Tetapi market di dalam negeri itu sangat potensial. Jadi yang butuh minyak kayu putih di Indonesia masih banyak Pak, apalagi musim pandemi begini. Kemudian yang butuh cengkeh pala juga masih banyak di dalam negeri. Artinya pertimbangan ekspor yes harus, karena itu juga itu adalah termasuk salah satu untuk peningkatan nilai ekonomi Indonesia gitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tetapi market di dalam negeri itu juga harus diperhitungkan, harus dipikirkan bagaimana cara memenuhinya. Salah satu hal yang membuat Amerika bisa relatif stabil persoalan ekonominya karena barang-barang Amerika diserap paling banyak di dalam negeri gitu. Jadi relatif stabil. Beda dengan Cina. Cina itu ekspor. Ketika saat ini pandemi di mana banyak negara daya belinya menurun, overstock di dalam negeri. Sementara dia tidak membiasakan untuk diserap di dalam negeri. Ini persoalan besar. Amerika mungkin relatif sedikit lebih stabil karena itu tadi. Jadi tingkat konsumsi yang diserap oleh domestik Amerika itu yang membuat perekonomian Indonesia perekonomian Amerika relatif lebih baik mungkin daripada Cina. Begitu. Jadi gitu Pak Mutadi. Ekspor oke, gitu, tetapi dalam negeri mungkin ekspor ke Jawa juga mungkin masih belum maksimal tuh dari Ambon dari Maluku ya Pak Mutadi. Ya, minyak kayu putih sama iya, minyak kayu putih ya. Berapa stoknya kita Bu? Iya, minyak kayu putih yang dari Ambon dari Maluku tuh tiada duanya Pak. Dari buru. Nah, apalagi yang dari buru lebih bagus lagi kan Pak, gitu. Artinya itu kalau untuk memenuhi ini 60% orang Indonesia itu berapa? 270, 60%-nya ada di Jawa, itu mereka semua belum punya minyak kayu putih dari buru Pak. Iya. Nah, ya itu gitu. Nah, tadi itu untuk meningkatkan daya saing, packagingnya dibuat lebih kekinian lah Pak, gitu. Itu artinya memang harus ada pendampingan, ada mentoring gitu. Tadi Mas Aji sudah menawarkan. Nah, ini kalau mentoringnya skala global pasti mentornya keren banget ini pastikan gitu. Jadi Mas Aji, jadi kami mohon berkolaborasi. Ini kami punya jaringan di 34 provinsi Mas, di 511 kota kabupaten seluruh Indonesia. Itu masing-masing memiliki potensi produk Mas. Itu Mas Aji nanti siap-siap bikin gudang segede gaban inventory gitu untuk nampung ini produknya teman-teman dari 511 kota kabupaten seluruh Indonesia, Mas. Belum lagi kecamatan, kalau kita bilang kecamatan. Masing-masing kecamatan, apalagi kalau ada target one santri, one product. Nah, ini kalau misalnya ada satu kecamatan berapa produk, udah berapa tuh, Mas? Anda udah katalognya berapa halaman tuh, Mas? Berapa ribu halaman. Artinya sebenarnya ini memang kita harus kolaborasi gitu ya. Kita harus kolaborasi. Ini ada teman-teman yang punya rute perdagangan internasional gitu. Ini harus kita manfaatkan gitu. Saling win-win solution gitu ya. Saling membesarkan begitu ya Mas ya gitu. Jadi ini dimanfaatkan gitu. Kami juga mohon Mas Ajis gitu bisa berkolaborasi dengan kami di 511 kota kabupaten seluruh Indonesia. Ini kalau Pak Mutadi ini bosnya provinsi gitu. Jadi langsung bisa menggerakkan teman-teman di Maluku gitu. Insya Allah lah ini bisa menjadi sebuah hal yang baik, yang positif, dan itu tadi untuk bisa menunjukkan bahwa di situasi yang tidak mudah saat ini, yang kata bukan pertanyaan sih, mungkin ini adalah tentang peluang ya, peluang yang saya juga di Kabupaten Inhil ya, yang katanya pernah dijenguk ya oleh Ustadz Ajis ya, Kos Ajis ya, kemarin sudah pernah ke Pekanbaru apa sebelumnya, Kos Agis, yang ke Riau itu. Ya Pak, betul Pak. Kemana Pak Ajis? Waktu itu ke kampus Pak,
Jadi, kampus ya ya. pembicara ya untuk Ya, UMKM. saya ke UMKM ya. Saya kebetulan dari Inhil, Kabupaten Indragiri Hilir. Sebelumnya memang kira-kira 2 pekan yang lalu kami dari DPD ya, DPD Partai Gelora Inhil itu sowan lah, sekaligus mengenalkan diri dengan Bapak Bupati ya. Dan memang potensi kelapa memang yang luar biasa di Indragiri Hilir ini. Jadi memang potensi kelapanya itu, pertanian kelapa itu sekitar hampir 500.000 hektar dia. Ini adalah potensi kelapa terbesar di dunia. Dan itu memang kalau Bapak Bupati menyampaikan bahwasanya Inhil itu adalah hamparan kelapa dunia. Dan saya sangat tertarik, bahkan di Inhil sendiri Pemkab itu dia sudah membuat satu BUMD untuk produk turunan dari produk kelapa tadi. Nah, memang kebanyakan produk kelapa itu sendiri banyak dibawa keluar ya, baik itu dalam bentuk kopra, kemudian kelapa bulat, kemudian juga ada bentuk arang gitu. Tapi memang saya tertarik ke depan itu Inhil itu dia punya produk hilir gitu. Produk hilir, kalau kelapa santan itu kan kalau bagus pembuatannya kan bisa menjadi PCO dia. Kemudian arang itu kalau kemudian pengolahannya bagus, teknologi ada, penambahan ilmu yang ada, itu bisa jadi briket itu, Pak Ajis ya. Kemudian terakhir ini memang saya melihatnya ada sabut kelapa yang memang sangat melimpah di Inhil itu bisa dijadikan kokofit gitu. Kemudian juga ada lagi ya kelapa muda dan lainnya ya. Nah makanya saya tertarik memang di kemudian hari, maka tadi saya izin untuk menyimpan nomornya Coach Ajis ya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa berkomunikasi lebih intens dan memang harus dikolaborasikan ini. Dan terus terang aja ini Ibu Kabid ya. Ini kayaknya biaya politik kita ke depan makin gede kayaknya ini. Gitu ya. Memang saya melihatnya membidiknya, kemudian juga saya coba berkolaborasi. Memang tidak bisa kita kerjakan sendiri ya. Kita berkolaborasi terutama dengan Pemkab gitu. Karena ini ide-ide besar yang kemudian kita usung itu sebenarnya menjadi ketertarikan terbesar oleh Pemkab, oleh Bapak Bupati sendiri. Nah, hanya saja memang ini butuh kajian lebih dalam, kemudian penambahan ilmunya ini nih Bu Ratna ya, Bu Ratu ya. Kemudian juga kita butuh lagi jaringan memang gitu. Artinya betul yang Ibu sampaikan tadi, kita punya ada 511 ya DPD, itu masing-masing daerah, masing-masing kabupaten kota itu pastilah memiliki produk unggulan. Ya. Produk unggulan. Kemudian ini bagaimana cara mengkolaborasinya dengan salah satu yang tema kita pada malam hari ini, santri mendunia gitu. Jadi bangga pula saya menjadi santri sebelumnya Pak Ajis ini ya. Siapa? Yang ini kemudian memang saya izin share, kemudian juga sebelumnya juga ada dari DPN mengadakan sejenis coaching ya sebelumnya, training tentang UMKM. Memang ini skalanya kelapa ini memang ekspornya memang skala gede-gedean ini gitu kan. Hanya saja bagaimana caranya ini bisa diinterkoneksikan ini Ibu Kabid ya ke depan ya. Gitu. Mungkin itu aja mungkin ya. Saya Ajis nanti kapan-kapan bisa saya kontak, kita berbalas WA. Mudah-mudahan nanti Ibu Ratu ya bisa juga ini kayaknya memang harus kita lebih kencang lagi jalannya nih Bu. Siap. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Renal Abdullah. Sedikit Bang Amir Wata. Oke, jadi silakan. begini, ini memang UMKM ini seperti halnya tadi generasi Z, ini jumlah populasinya juga sangat besar. Jadi jumlah pelaku UMKM saat ini di Indonesia itu mencapai 64,2 juta. Oke. Itu dan sekitar 98 dari jumlah 64 juta itu adalah UMKM mikro. Nah, UMKM mikro ini yang potensial tuh Mas Aziz gitu untuk dinaik kelaskan kualitas produknya supaya bisa juga menjadi produk ekspor. Jadi pancingannya itu memang untuk ekspor gitu.
tetapi juga termasuk bisa didistribusikan di dalam negeri yang merupakan pasar besar dunia juga gitu. Jadi saya merasa ini ada sebuah kolaborasi yang langsung real ini Mas Aziz dengan jaringan kami di 511 kota kabupaten itu. Mas Aziz bisa keliling itu kalau ke dunia berapa tadi Mas? 30. Nah ini ada tantangan nih Mas, 511. Jadi sebelum ke 31 ke negara yang ke-31 harus lunas dulu tuh yang 511. Total semua di Indonesia ada 514 kota kabupaten. Jadi paham dulu Indonesia baru pergi keluar Mas. Gitu. Jadi jalan-jalannya masih bisa lebih panjang lagi Mas gitu. Tinggal jadi 3 lagi ya. Ya, tinggal tiga lagi di ketiga-tiganya di Jawa Tengah. Jadi ada 64,2 juta pelaku UMKM di Indonesia dan sekitar 98%-nya adalah UMKM mikro. Yang itu juga UMKM kuliner, jadi makanan, minuman, kemudian termasuk craft, mungkin juga termasuk agriculture dan fashion gitu. Jadi potensinya gede Mas, ini banyak kerjaan di depan Mas, kita siap kolaborasi Mas Aziz dengan Santri Mendunia. Oke, menambahkan dikit mungkin closing statement saya. Ya, silakan. Oke, ya jadi langsung aja teman-teman semua di sini kayaknya saya yang paling muda ini. Saya yang menyampaikan ya tadi soal ekspor, jadi jangan menganggap bahwa ekspor itu susah. Memang kita di situasi zaman era milenial, tapi sekarang ini ada yang mengistilahkan eranya kolonial. Jadi di era kolonial, jadi ada corona tambah milenial, singkatan jadi kolonial. Nah itu untuk ekspor ya, kita ini sekarang saatnya mempersiapkan diri. Malah ini kesempatan gitu loh, kesempatan untuk kita mempersiapkan totalitas segala sesuatunya, terutama di saya pribadi sih untuk ini ya e-katalognya terutama karena emang itu yang sekarang dibutuhkan. Nah, Santri Mendunia ini memang pengennya kita ke depan kan, tapi tidak itu namanya aplikasi. Kita membuat aplikasi bagaimana produk yang ibu punya, bapak punya sekarang ya, itu tuh udah masuk ke aplikasi gitu, tapi khusus untuk menghubungkan kepada para buyer yang udah kita punya gitu. Dan orang luar negeri itu tuh pengennya kayak gitu mintanya. Waktu saya kunjungan ke atas perdagangan di Ketawain itu karena bawa produk dengan cover itu jadul, ketinggalan. Bawa e-katalog di print, dipakai spiral, bawa banyak presentasi one by one. Itu tuh ketinggalan gitu loh. Nah, pengen mereka itu adalah ada satu platform yang mana bisa si produk ibu bapak itu udah jelas di dalam platform itu. Nah, si buyer yang udah kita punya, email mereka, semua kontak mereka, dan mereka udah bisa tinggal masuk aja, login dengan password yang udah mereka punya. Nah, itu tuh enak gitu menghubungkannya. Dan yang bisa mengakses hanya para buyer, produsen, sama seluruh atas perdagangan, kedutaan, dan santri atau mahasiswa yang ada di seluruh dunia. Mereka yang karena akan bertransaksi dan mereka akan mendapatkan bonus, mendapatkan lain sebagainya. Sama halnya ibu-ibu juga bapak nih yang mau daftar masuk ke dalam platform itu. Nah, cuman karena kita emang kendala ya biasalah ya, kalau kita mau buat aplikasi kan membutuhkan dana ya. Nah, itu tuh kita berusaha ya. Udah ada. Kalau ininya apa istilahnya ya? Platform untuk cara marketing segala macamnya itu udah kita siapkan. Grand design-nya udah kita siapkan. Cuma kita sedang berusaha untuk mudah-mudahan ketemu orang yang tepat dan bisa mengembangkan produk ini benar adanya dan ini bisa go internasional dan bisa ekspor setiap tahunnya gitu dan setiap bulannya. Harapan kita itu ke depan seperti itu. Nah, ya di Santri Mendunia ya jejak rekam kita semua pada malam hari inilah ya, bukan di Santri Mendunia aja. Jejak rekam kita adalah jejak rekam kata. Yang pertama ya, jejak rekam kata adalah keilmuan ya, terutama materi yang ini mungkin pengantar ya tentang ekspor. Ini hanya ya belum ada apa-apanya ya, karena materi ekspor itu ada 12 kurikulum. Wah, banyak sekali ya 12 kurikulum, bayangkan. Nah, mentoring itu nanti ngasih tuh materi tentang packaging barang, bagaimana cara membuat produk bisa go digital, bagaimana cara membalas email, pokoknya macam-macam tentang dunia ekspor.
persyaratannya segala macam itu ada materinya Ibu Bapak ya. Untuk masalah juga manajemen keuangannya gimana, itu tuh ada ilmunya. Kita harus punya jejak itu. Yang pertama ya. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah jejak rekam pikiran. Nah, kalau udah dapat ilmunya semua, nah saatnya kita kan mendata tuh. Tadi saya udah sampaikan, kuncinya adalah kita punya kitab sendiri nih yang saya sebut tadi One Santri One Product ya. Itu tuh punya e-katalog yang lengkap tentang dirinya, tentang produknya gitu loh. Nah, kalau itu sudah punya, sudah tidak ada pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Misalnya contoh, Bapak ini sudah ada surat izin atau surat PT-nya Pak? Oh, sudah ada, checklist. Jadi pokoknya semua terjawab di dalam e-katalog itu gitu. Itu tuh naik kelas internasional, sudah keren gitu. Packagingnya semua, desain segala macam itu ada standarnya gitu. Nah, kita itu pengen memantau itu gitu kan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah jejak rekam tindakan. Ya, saatnya ya action lah kita ya gitu. Kalau udah punya e-katalog dan udah punya produk yang kita benar, ada orangnya, ada yang kerja, ada produknya di skala nasionalnya, kata Bunda Ratu juga tadi sudah disampaikan, di skala marketing nasionalnya juga oke. Ya, internasional udah saatnya naik kelas untuk bisa action di luar negeri ya. Nah, kita berusaha untuk menjaring di beberapa benua ya terutama di beberapa negara Timur Tengah yang sekarang lagi membutuhkan banget ya, maksudnya produk apapun. Tapi kalau ya, situasi yang mungkin sampai akhir tahun ya, kita ini sedang mempersiapkan segala e-katalog, terutama produk-produk yang kita benar punya. Cuman kan kita belum bisa roadshow karena situasi COVID-19. Jadi kita ini terhenti sebenarnya, masih terhenti, tapi tetap optimis. Tidak ada istilah ya bahasanya mundur lah untuk ekspor ini. Kalau ada, karena Ibu Menteri kita, Ibu Sri Mulyani, saya mendapatkan pesan dari dia itu dua hal. Jadi ekspor dan impor itu harus balance, 50-50, 50% ekspor, 50% impor, itu harus seimbang. Karena kita ini tidak sendirian. Kita ini hidup bersama negara lain gitu. Jadi kita harus ada take and give antar negara. Nah, impor yang saya maksud adalah bukan impor yang disebutkan misalnya tadi impor dari Cina, tidak, bukan ya. Semangat impor itu adalah semangat yang saya mendapatkan ilmu baru memang tentang impor ya. Jadi di Surabaya ada seorang bapak-bapak, dia sekarang punya perusahaan PT gitu. Nah, si bapak ini dia membuat susu. Nah, harga susu di Indonesia itu mahal harganya. Mahal banget ya, dan belum standar internasional karena ada sertifikasinya kalau untuk susu, penjualan susu ke luar negeri. Lalu bagaimana caranya? Satu-satunya cara adalah impor dari Australia. Nah, si bapak ini cerita nih ke saya ya, langsung gitu ketemu gitu kan, cerita, Mas, saya beli susunya dari Australia gitu, lalu dikirim ke Indonesia, udah itu dibuat, diolah lagi di Indonesia, itu dikembalikan lagi dijual di Australia. Jadi orang luar negeri itu, Ibu Bapak, pengennya instan, pengennya jadi aja gitu. Nah, orang kita ini Indonesia ya enggak, kalau kita kan ada proses gitu kan, pembuatannya gimana, segala macam, mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi itulah, kita mau ekspor gitu. Nah, yang saya semangat impor tuh yang seperti itu gitu Bapak Ibu. Ya, bukan yang impor yang di sebelah itu gitu. Tapi ya is okay lah, itu memang harus dihadapi kan, kita hidup di Indonesia ya, dengan banyak beraneka ragam. Semangat teman-teman semua. Wah, ini calon pengusaha, calon bisnismen yang insya Allah ke depan di era bonus demografi, insya Allah dari sekian banyak ini ada 1 atau 10 ya, kalau bisa semuanya gitu, punya produk yang go internasional, yang mendunia, dan punya perusahaan tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Itu aja mungkin. Terima kasih Mas Amir dan Ibu Ratu semuanya, teman-teman. Saya welcome, insya Allah ya, silaturahim terus, monggo silahkan, insya Allah. Terima kasih. Dunia ini adalah sebuah terobosan baru
saat ini, apalagi di tengah situasi yang sangat menekan, situasi yang sangat tidak mudah, munculnya gerakan optimisme, munculnya gerakan positif, munculnya gerakan yang outward looking, mengglobal gitu, dari kalangan pribadi-pribadi yang berakhlak baik untuk tidak ragu menembus dunia dengan membawa keindonesiaannya begitu. Dan ini juga bisa menjadi sebuah tambahan semangat bagi teman-teman para pejuang yang akan memperjuangkan Indonesia menjadi kekuatan 5 dunia mulai dari hari ini bersama teman-teman santri. Insya Allah kita berkolaborasi mulai dari kecamatan, mulai dengan teman-teman UMKM mikro, membuka wawasan teman-teman UMKM untuk kemudian bisa menaikkan standar kualitas produknya, kemudian tidak hanya sekedar itu, melebarkan jaringannya dan memiliki pemandangan atau semangat yang global, karena mau tidak mau Indonesia juga harus masuk ke dalam pertarungan dunia, masuk ke dalam pergaulan dunia dan siap berkompetisi dan memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia dan membangun peradaban yang baik. Demikian Mas Amir Mata, bila ada hal yang tidak berkenan, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.